Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik, siswa-siswi MTS Al-Ma'arif, baik siswa-siswi peserta didik baru maupun siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kecukupan lahir dan batin. Nah, anak-anakku sekalian, di sini saya akan membawakan materi pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Purwanti. Selama 30 menit ke depan, kita semua akan bersama-sama belajar memahami apa itu protokol kesehatan. Nah, apa sih sebenarnya protokol kesehatan? Protokol kesehatan yaitu adalah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya dan lingkungannya. Nah, selama masa pandemi COVID, ada 2 kali pembuatan aturan kesehatan atau protokol kesehatan. Di awal munculnya pandemi COVID, yakni tahun 2019 akhir dan tahun 2020, waktu itu adalah varian Alpha yang berasal dari Wuhan. Kita mengenal dengan 3 protokol kesehatan yang dikenal dengan sebutan 3M. Kenapa 3M? Karena semua diawali dengan huruf M. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, saya jelaskan di sini satu persatu. Memakai masker di awal tahun 2020, memakai masker pada waktu itu kita disarankan hanya 1 lapis, yakni masker medis saja atau masker kain saja. Itu dulu ketika varian COVID-19 masih di varian Alpha. Itu cukup untuk melindungi diri kita dan orang lain. Yang kedua, mencuci tangan. Kita disarankan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Sabun di sini tidak membicarakan satu merek tertentu. Jadi semua sabun, bisa sabun batangan, bisa sabun cair, sabun mandi cair, atau hand wash, sabun khusus cuci tangan, atau bahkan kita bisa mencuci tangan dengan menggunakan deterjen pencuci piring. Asalkan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Maksudnya, menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, itu adalah 3M, protokol kesehatan 3M di awal munculnya COVID-19. Akan tetapi, anak-anakku sekalian, dengan berkembangnya varian-varian baru COVID-19 yang berada di seluruh penjuru dunia dan bahkan sekarang sudah masuk di negara kita tercinta, yakni di negara Indonesia. Salah satunya adalah varian Delta yang berasal dari India. Maka protokol kesehatan ditambah lagi dengan 2. Diawali juga dengan huruf M. Jadi sekarang protokol kesehatan itu tidak lagi 3M, tetapi sudah 5M. Apa saja itu 5M?
Saya jelaskan ya. Yang pertama adalah tetap memakai masker. Akan tetapi, memakai masker di sini adalah memakai masker 2 lapis. Yang pertama, menggunakan masker medis seperti ini ya, masker medis, bisa masker medis apa saja, tapi ingat yang di atasnya sini ada kawatnya. Itu dulu, itu sekarang ya. Sekarang itu yang pertama masker medis seperti ini ya. Dan yang kedua, masker medis, contohnya nanti saya beri contoh bagaimana cara pemakaian masker yang benar. Dan dilapisi dengan masker kain. Masker kain yang sudah bersih ya. Itu yang penggunaan masker di masa sekarang. Jadi sekarang disarankan menggunakan masker sebanyak 2 lapis apabila kita beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga adalah yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir itu adalah yang terbaik. Maksudnya ketika ada air, kita tetap disarankan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Akan tetapi ketika tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 75%. Hand sanitizer yang beredar di pasaran ada 2 macam dan cara penggunaannya kita bisa menggunakan hand sanitizer semprot seperti ini mereknya saya tutup ya. Kita bisa menggunakan hand sanitizer semprot, caranya adalah kita menyemprotkan hand sanitizer seperti ini harus rata sampai dengan ke seluruh bagian telapak tangan dan sela-sela jari ya. Disemprotkan seperti ini sampai ke sela-sela jari, kita pastikan merata. Dan ini harus ditunggu sampai dengan hand sanitizer betul-betul meresap. Artinya sudah tidak basah lagi, baru kita boleh menyentuh barang atau benda yang mau kita sentuh. Kedua adalah hand sanitizer dalam bentuk gel. Penggunaannya sama, ketika dalam bentuk gel itu ya seperti ini, kita usapkan dan kita pastikan sela-sela jari semuanya ini teroles dengan baik. Ini juga sama. Caranya kita harus menunggu kurang lebih 20 detik dulu untuk memastikan bahwa hand sanitizer ini meresap dengan baik. Oh iya, perlu kita ketahui bahwa hand sanitizer bukan sebagai pengganti air. Karena kita hanya boleh menggunakan hand sanitizer ketika dipastikan tangan kita dalam kondisi bersih. Artinya tidak ada kotoran atau debu-debu lain yang menempel. M yang ketiga adalah menjaga jarak aman. Yang awalnya jarak aman antar orang per orang itu adalah 1 meter, sekarang menjadi 2 meter. Itu harus kita ketahui. Jadi jarak aman antara satu orang dengan orang lain itu adalah 2 meter. Selanjutnya yang keempat, ini yang baru ya, yang keempat adalah, ayo siapa yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Yang keempat adalah membatasi menghindari kerumunan. Jadi karena penyebaran pandemi COVID saat ini tidak terkendali, diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, baik anak-anak maupun orang dewasa, hendaknya menjauhi kerumunan. Kenapa kita harus menjauhi kerumunan? Karena COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat sekali melalui kerumunan. Virus COVID ini tidak memiliki kaki anak-anak, tidak memiliki sayap untuk terbang. Nah, penularannya
melalui saluran nafas dan sesuatu yang sudah terkontaminasi dengan orang yang sudah positif COVID. Karena kita tidak tahu teman kita, lawan bicara kita, dia betul-betul negatif atau dia sudah terpapar dengan virus COVID-19 ini. Itu ya, jadi menghindari kerumunan sebisa mungkin. Selanjutnya yang terakhir adalah meminimalisir mobilitas atau mengurangi mobilitas, mengurangi suka jalan-jalan, mengurangi keluar rumah. Jadi kalau betul-betul tidak diperlukan, hendaknya kita tetap di rumah saja. Ya, hendaknya kita tetap di rumah saja anak-anak. Dengan kita tetap di rumah saja, itu kita sudah membantu pemerintah, kita sudah menjadi pahlawan untuk tidak menyebarkan, untuk tidak ikut menyebarkan virus itu ke orang lain. Itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, tolong, karena ini masa pandemi yang tidak sebentar, karena kita hampir 2 tahun ini mengalami masa pandemi dan belum ada tanda-tanda untuk surut. Tolong kita tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk 5M. Ya, apa tadi yang pertama? Memakai masker, mencuci tangan. Kemudian apa? Masih ingat yang ketiga? Menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Yang kelima, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Nah, saya harapkan dengan apa yang saya jelaskan ini anak-anak paham dan nantinya kita bisa bersama-sama saling mengingatkan untuk bisa melaksanakan 5M dimanapun kita berada. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana caranya memakai masker yang benar ya. Ini karena saya menggunakan hijab anak-anak, saya menggunakan konektor hijab ini masker ya. Jadi penggunaan masker yang betul, kita harus memastikan bahwa tangan kita dalam kondisi bersih, masker yang akan kita gunakan juga dalam kondisi bersih. Penggunaan masker yang pertama adalah seperti ini. Bismillah. Ini ya. Kita pastikan bahwa masker yang kita gunakan itu menutup sebagian besar muka, mulai dari bawah mata sampai dengan dagu. Ini tertutup semuanya. Nah, apakah sudah seperti ini sudah betul? Belum betul. Yang betul bagaimana? Bagian ujung sini ya. Kenapa ada kawatnya? Fungsi kawat ini adalah untuk menutup atau supaya udara-udara itu tidak masuk. Ini ditekan sampai betul-betul tidak ada udara yang masuk. Apakah begini sudah betul? Tidak. Masih kurang satu lagi. Ketika kita keluar rumah anak-anakku, kita disarankan menggunakan double masker. Kita harus melapisi masker medis ini dengan masker kain. Yang kita pastikan bahwa masker yang kita gunakan ini juga dalam kondisi bersih seperti ini. Ya. Seperti ini. Pastikan bahwa di sini tidak ada lagi udara yang masuk, dagu tertutup sempurna. Nah, bagi mereka yang menggunakan kacamata, itu sangat mudah sekali untuk mengecek apakah penggunaan masker kita sudah benar atau belum. Bagi yang menggunakan kacamata, ketika kita menggunakan kacamata seperti ini, selama masih ada uap-uap airnya ketika kita bernafas, itu berarti penggunaan masker kita masih
belum kuat. Sini artinya masih ada udara yang masuk ya. Seperti ini contohnya. Saya beri contoh ya, semoga bisa kelihatan. Nah, ini masih ada uap-uapnya ini ya, masih ada uap-uapnya. Yang betul bagaimana? Yang betul ini kita pastikan betul-betul kencang atau siset kayak bahasa Jawa nih ya. Ini kita gunakan kacamatanya dan kita pastikan tidak ada uap-uapnya. Berarti penggunaan maskernya sudah betul. Itu. Nah, perlu kita ketahui anak-anak, di dalam menggunakan masker usahakan tangan tidak menyentuh area muka atau mengucek-ngucek mata, ya. Jadi sudah seperti ini. Ini sudah betul, ya. Terus perlu anak-anakku ketahui bahwa masker yang kita gunakan ini bertahan yang medis maksimal 4 jam. Jadi 4 jam sekali diusahakan kita ganti. Itu ya. Kita ganti. Bagaimana penjelasan saya mengenai protokol kesehatan? Nah, itu tadi mengenai 5M, protokol kesehatan yang baru 5M. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Apa sih pentingnya dan mengapa kita harus mentaati protokol kesehatan? Nah, ini anak-anak ya. Bagi anak-anakku yang sudah tahu, boleh menjawab di kolom komentar. Silahkan, nanti kita akan diskusi di sana, atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar, sebisa mungkin nanti saya jawab. Atau mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab kenapa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang gini anak-anak, karena COVID-19 atau virus corona ini penyebarannya melalui udara dan sering lewat masuknya ke dalam tubuh kita itu melalui saluran pernafasan. Jadi sebisa mungkin kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain yang kita sayangi, menjaga keluarga kita. Ketika kita menerapkan protokol kesehatan, orang yang mau kita ajak bicara dia lebih aman. Dan ketika ada orang yang terpapar COVID-19 di depan kita tidak tahu, kita juga insya Allah akan lebih aman daripada kita tidak menggunakan atau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian anak-anak, ketika kita mentaati protokol kesehatan, kita sebenarnya tidak hanya berusaha untuk melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga sudah menyelamatkan banyak jiwa. Banyak orang-orang yang terselamatkan dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Kita juga sudah banyak membantu tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memerangi pandemi COVID saat ini. Karena apa? Karena saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia sangat menggila. Setiap hari ribuan orang meninggal dunia dan tenaga medis sudah kewalahan. Rumah sakit penuh, ya, sekolah-sekolah masih diliburkan. Semoga dengan kita nanti bisa tertib mentaati protokol kesehatan, diharapkan pandemi COVID di negara kita ini akan segera menurun, akan segera bisa dikendalikan, perekonomian akan bangkit, sekolah-sekolah kita akan dibuka dan kita bisa tatap muka, kita bisa belajar bersama-sama lagi dalam suasana kelas yang ceria. Nah, mari anak-anak kita sama-sama berjuang melawan COVID-19 ini bersama-sama. Karena yang mampu melawan COVID-19 ini bukan pemerintah, tetapi kita semua, termasuk saya dan termasuk anak-anak serta keluarga kita semuanya. Tetap semangat,
tetap berbahagia, dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.